Halo Sobat Ricci, kembali lagi dengan kita dengan Profesor Junaiman. Dan sekarang kita di Smart Class nih. Sekarang kita mau menginterview Profesor Junaiman. Yang kita mau kepoin sedikit nih Prof, Iya. tentang kalau segmen kita nih khususnya kehidupan pribadi Profesor sih. Baik, selamat pagi Ale, Kiza, dan Sobat Ricci semua. Oke, jadi apa kita langsung aja ya? Soalnya udah gak sabar nih Iya nih. tahu. Jadi itu dulu pas Profesor kecil, Profesor tuh bagaimana sih? Ya, saya lahir dari keluarga sederhana, artinya secara sosial ekonomi sebenarnya tidak termasuk golongan elit gitu ya, golongan atas. Tapi yang saya tahu orang tua saya sangat menekankan arti penting pendidikan dan berprestasi gitu ya. Tapi saya secara umum sama dengan teman-teman saya yang lain, saya senang main game. Waktu itu ada Nintendo, ya, Mario Bros. Pertama kali muncul begitu, ya. Kemudian saya juga ada kegiatan-kegiatan bersama teman-teman yang lain, pramuka dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang saya ingat memang ayah saya itu pelanggan surat kabar, ya, surat kabarnya berita buatan. Oh iya. Saya masih ingat ya, koran berita buatan. Udah jahan. Nah, disitulah saya menambah perbendaharaan kata saya sejak sekolah dasar, ya. Kemudian saya juga mengenal berbagai peristiwa sosial, politik dan sebagainya sejak dini, gitu ya. Rajin baca koran ya Prof. Betul. Dan ibu saya itu seorang guru tipikalnya ya. Bahkan kami waktu di kampung itu ibu saya ingat pernah undang tetangga-tetangga yang punya anak-anak ya untuk belajar bahasa Inggris sederhana gitu ya di rumah saya gitu ya. Jadi itu pengalaman yang saya sangat ingat dan barangkali mendorong aspirasi saya untuk menjadi seorang guru sebenarnya. Wow, keluarga pendidik ya Prof. Jadi itu background keluarganya emang udah ada bibit-bibitnya berarti Prof. Sepertinya demikian. Nah, kalau gitu itu pasti ada efeknya dong pas Profesor jadi murid kayak gimana. Jadi pas sekolah itu Profesor tipe siswa yang seperti apa sih? Nah, ini dia. Sebenarnya kalau saya ingat zaman lalu itu tidak seperti saya sekarang ini ya. Artinya kalau dulu itu mungkin teman-teman mengenal saya apa istilahnya nerd gitu ya, nerd kutu buku begitu ya. Kemudian gemar bersaing, kompetitif ya. Karena tadi ada aspirasi orang tua untuk sekolah seserius mungkin dan sebagainya. Akan tetapi saya sejak Ricci SMP ya, saya masuk SMP Ricci itu sudah terlibat organisasi OSIS sejak kelas 1 gitu ya. Nah, itu salah satu pengalaman yang sangat berkesan ya, bertemu dengan pembina OSIS, kemudian melakukan beberapa project begitu ya untuk pertama kalinya. Di samping itu saya juga waktu sekolah itu gemar nulis mading ya, majalah ini ya. Bahkan sejak SMP itu juga SMP punya majalah, saya lupa namanya, apakah apakah Anda atau apa gitu ya. Nah, ikut menulis di sana. Tapi yang perlu saya sampaikan juga adalah pada waktu itu kan belum semarak pelajaran menulis ya waktu SMP ya, pada waktu itu ya. Dan belum ada istilah plagiat misalnya, pada belum ada kan ya. Kalian mungkin sekarang sudah mengenal istilah plagiat dan sebagainya. Tulis. Nah, waktu itu saya belajar menulis itu sambil mengutip sebenarnya dari berbagai buku yang sempat saya baca gitu ya. Tapi mungkin kalau di hari ini dinilai mungkin bisa dianggap wah ini plagiat begitu. Tapi itulah cara saya untuk belajar sebenarnya ya. Berproses untuk belajar. Pada akhirnya justru melalui itu awalnya tambal sulam gitu kan, pemikiran orang ditulis dan sebagainya, akhirnya memunculkan pemikiran sendiri gitu. Nah, itulah yang terjadi pada waktu saya sekolah menengah pertama gitu ya. Dan seperti mungkin siswa-siswi lain ya, mulai mengenal yang namanya jatuh cinta, surat-suratan ya. Saya waktu itu sempat itu ya, sudah mulai surat-suratan. Saya punya sahabat pena loh ya. Waktu itu dari sekolah Santa Ursula ya. Itu saya selalu ceritakan ya, punya sahabat pena, kami bersurat 3 tahun lama. Lama juga ya dia. Iya, cukup lama. Dan yang menjadi
hikmah buat saya adalah begini. Saya lihat surat teman saya ini dari siswi Santa Ursula ini berbobot begitu ya. Iya, dia cerita peristiwa politik pada waktu itu. Saya masih SMP 95 di Ricci, 96 itu ada peristiwa nasional 27 Juli. Ya, perebutan kantor PDIP dan sebagainya. Kok si siswi ini bicara itu gitu kan? Mau nggak mau saya harus mengembangkan lagi kan. Harus research Bukan kompetitif, mungkin jiwa aktivisnya. Sampai saya ikut karya wisata dengan guru-guru Ricci. Saya ada pengalaman menarik pada waktu itu, yaitu mencari buku terlarang pada masa Orde Baru. Iya, waktu itu karya wisata sampai ke Jogja, ya. Terus teman saya itu dari sisi Santa Ursula itu menyebut-nyebut sebuah buku. Wah, susah nih dapat bukunya. Udah saya masuk ke beberapa toko buku untuk memperoleh buku terlarang. Dapat nggak tuh Prof? Dapat tuh. Bisa-bisanya ada dapet. Ada Dari sumber. satu perasaan bangga pada waktu itu dan sebagainya itu. Kemudian pada masa SMA saya menekuni dunia tulis menulis itu tadi gitu ya, sempat mengirimkan surat membaca ke majalah Katolik yang cukup besar pada waktu itu, majalah Hidup gitu ya, dan dimuat di surat membaca itu. Kemudian sempat nulis ke Kompas Muda, rubrik Kompas Muda. Itu sempat tembus juga, heboh juga waktu itu suatu sekolah karena belum pernah ya ada siswa Ricci yang masuk ke Kompas Muda gitu. Dan mungkin yang terakhir yang bisa saya ceritakan terkait masa sekolah saya adalah ketika SMA itu persis saya sedang mencari jati diri. Jati diri. Ngapain tuh? Kalau saya mengenal atau menilai diri saya pada saat itu, mungkin saya sebelum SMA itu belum benar-benar beragama. Justru saya beragama itu mencari spiritualitas itu ketika SMA. Ya. Nah, orang tua saya sangat mendukung gitu ya. Artinya saya pergi ke satu tempat ibadah, belajar hal yang lain, berdiskusi dengan guru-guru gitu ya, spiritualitas Katolik, spiritualitas Islam dan sebagainya saya telusuri. Tapi pelajaran-pelajaran jadi tidak seketat itu belajarnya dibandingkan waktu SMA. Waktu SMA karena ada pencarian jati diri di sini. Iya. Sekarang Pak, kalau boleh tahu kan Bapak nih suka baca, suka nulis, dan apa sih pelajaran favorit waktu sekolah tuh? Kan sering tuh baca, terus katanya cari sumber dari mana-mana gitu. Jadi pelajaran favorit apa ya? Begini, realistisnya kalau waktu saya sekolah dulu, pelajaran favorit itu sebenarnya tergantung gurunya. Tergantung guru. Iya. Wah, jadi iya sih sama aja sih. Bukan materi materi kurikulum bukunya, textbooknya, mata pelajarannya ya, tapi kepala gurunya. Jadi kalau saya boleh bilang, karena guru-guru Ricci yang saya alami pada waktu itu seru-seru, ya, menarik penyampaiannya dan sebagainya, sehingga hampir semua mata pelajaran sebenarnya saya suka. Tapi khususnya memang pada waktu SMA ya, pelajaran seperti sosiologi, agama ya, kemudian bahkan Pancasila itu saya sukai. Kenapa? Karena di ruang kelas itu terjadi interaksi ya. Saya bebas bertanya apapun yang saya kurang mengerti. Dan jangan lupa waktu itu nggak ada internet. Oh iya, Google belum ada, jadi susah gitu. Betul. Betul. Mailing list pun itu yang pertama muncul. Saya mengalami mailing list apakabar.net begitu ya. Itu sekitar tahun 98 mungkin, 97-98 begitu ya. Jadi guru itu seperti dewa yang kita memang sangat respect dan sangat kagum. Apalagi kalau cara mengajarnya itu menarik, bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti profesor ini ambis ya, kalau bahasa sekarang gitu. Bisa dibilang ambis. Oh betul kayaknya. Iya. Kan pasti ambis itu butuh wadah kan ya Prof. Kalau misalnya nggak ada wadahnya, kita nggak tahu mau nuanginnya kayak di mana. Apakah itu alasan profesor masuk Ricci? Alasan profesor Ricci itu sebenarnya apa? Kok bisa gitu? Iya. Iya, ya mungkin seperti pada umumnya ya. Nantinya kalau bagi saya Ricci R gitu ya, depannya kan R. Itu sebenarnya reputasi dari Ricci itu ya. Sederhananya adalah Ricci itu sudah sangat dikenal pada masa itu begitu ya.
terkenal siswa-siswinya itu memenangi beberapa kompetisi olahraga gitu ya, kemudian juga perlombaan-perlombaan akademik gitu, itu satu hal. Kemudian yang kedua, guru-gurunya memang dikenal bisa mendisiplin dan sebagainya gitu ya, mendidik dan sebagainya, pendekatannya oke. Dan yang penting lagi nih sebenarnya adalah value dari LICI sebagai sekolah Katolik gitu ya. Itu saya lebih betul seperti nilai-nilai seperti keimanan, kejujuran, pelayanan, ya, kebersamaan. Kemudian stereotype ya pada waktu itu adalah sekolah Katolik itu memelihara kualitas gitu ya. Nah itulah yang mendorong saya untuk memilih sekolah di LICI. Dan saat ini saya akhirnya walaupun saya bukan beragama Katolik, istri saya seorang Katolik gitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan riwayat saya sekolah di LICI. Nah, kan Bapak ini di LICI udah sejak kapan ya? Dari SD atau? Saya sejak SMP tahun. Oh SMP, jadi masihnya SMP. Nah, SMP, lalu SMA-nya di LICI. Nah, abis lulus SMA tuh kemana ya? Nah, ini juga ada sebuah cerita ya. Sebenarnya saya waktu SMA milih jurusan IPA ya. Kemudian ya ikut-ikutan sebenarnya. Ikut-ikutan. Keren begitu. Masuk IPA nggak sih gitu kan ya. Dan saya kemudian mengembangkan aspirasi ingin kuliah kedokteran. Oh, kedokteran. Oke. Cuma waktu itu Tuhan menghendaki hal yang lain. Saya gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Kemudian saya vakum 1 tahun, tidak kuliah dulu tuh. Saya ambil kursus bahasa Jerman di Goethe, bahasa Prancis ya di CCF. Kemudian saya mengambil sertifikasi teknologi informasi, membuat website dan sebagainya. Kemudian saya melanjutkan ke S1 bidang psikologi. Kenapa psikologi? Karena ada bau-bau kedokterannya, artinya aspirasi saya pada masa lalu itu tertampung ya untuk bidang kedokteran. Tapi sisi lain kan tadi saya cerita saya meminati sosial politik ya. Itu juga ada. Nah di psikologi itu dengan multidimensinya akhirnya saya kuliah di sebuah kampus swasta Universitas Persada Indonesia YAI ya. Itu sudah terakreditasi baik begitu ya, sangat baik, dapat A, dan kemudian saya melanjutkan ke pasca sarjana psikologi sosial di Universitas Indonesia UI. Mantap. Nah, ini juga cerita sedikit. Saya tadinya mau mengambil psikologi klinik sebenarnya. Namun saya senang kedokteran kan. Saya ngambil psikologi klinik. Sudah diterima, pengen jadi peneliti psikologi klinik, nggak taunya programnya ditutup. Karena yang saya ambil adalah bidang sains psikologi klinik, sementara yang meminati sains mau menjadi peneliti psikologi klinik itu sedikit, kebanyakan mau menjadi praktisi. Kan ya, ruang konsultasi sih ya. Nah itu praktisi psikologi klinik. Saya mau jadi penelitinya pada waktu itu. Nah, kemudian ditutup. Kemudian saya melangkah ke psikologi sosial dan sangat menikmati di sana sampai saya melanjutkan pendidikan doktoral saya di Universitas Indonesia juga. Gitu. Oke, jadi kan ini berkecimpung di bidang psikologi ya. Oh iya. Berarti dari sejak masih kecil, SD, SMP, SMA itu udah kepikiran dong kayak psikologi ini bidang yang saya rasa cocok saya gitu. Psikologi dari dulu apa dari baru kepikiran pas SMA gitu? Gimana? Menarik. Saya waktu SMA kenal pertama kali kata psikologi itu dari guru BK. Bimbingan konseling. Tapi fun fact-nya adalah saya sebenarnya waktu SMA itu justru tidak suka psikologi. Gak suka? Ya kan? Menarik ya. Kenapa saya pada waktu itu tidak suka psikologi? Karena saya waktu itu kan sempat mengalami tes psikologi. Nah, jiwa saya adalah jiwa muda ya, jiwa bebas ya, dan sebagainya. Saya melihat kok psikologi itu menempatkan manusia dalam kategori-kategori. Ya, dia orangnya begini, ke depan dia akan bereaksi seperti itu. Saya waktu itu berpikir, apa iya seperti itu? Sehingga saya sebenarnya terus terang waktu SMA itu tidak begitu suka psikologi yang saya anggap sok tahu tentang manusia ya. Tapi itu tadi karena perjalanan hidup ya, artinya kita tidak selalu linear, garis lurus ya. Akhirnya melalui berbagai peristiwa dan sebagainya, akhirnya menetapkan langkah menuju psikologi ya.
Nah itu satu hal, pergulatan saya dengan psikologi. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang menginspirasikan saya untuk mengenal psikologi justru bukan psikologi itu sendiri, tetapi dari filsafat manusia. Ya, artinya waktu saya SMP, SMA, senang baca-baca buku filsafat manusia, berdiskusi dengan seorang guru namanya almarhum Bambang Sungkono, guru SMA. Ya, kemudian kami berdiskusi dan disitulah saya mendalami soal manusia dan tertarik banget belajar psikologi. Oke. Nah, sekarang nih Bapak tuh punya gelar profesor, doktor, sarjana psikolog, dan magister sains. Nah, untuk kedepannya apa langkah selanjutnya untuk dokter? Apa mau lanjut lagi? Apakah ada kelanjutannya? Apa gimana nih, Dok? Iya, bagi saya segala gelar itu sebenarnya hanya alat ya, hanya instrumen bagaimana kita supaya lebih efektif melayani. Ya, tadi kan saya menceritakan spiritualitas Katolik itu antara lain adalah pelayanan. Yes. Maka segala gelar dan sebagainya itu kita perlu abdikan untuk pelayanan. Karena saya mendalami bidang psikologi korupsi, ada yang sudah diperkenalkan oleh Ale, ya. Maka saya bercita-cita bersama dengan berjejaring dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau kementerian-kementerian yang terkait, ya, karena kita tahu salah satu isu terbesar bangsa ini adalah korupsi. Kenapa pendidikan ya tidak efektif? Kenapa berbagai program-program pembangunan tidak efektif? Karena ada orang yang nyolong lewat korupsi dan sebagainya. Dan itu membuat masyarakat menderita. Nah, saya bermimpi mengkombinasikan ilmu saya tentang psikologi korupsi dengan teknologi informasi. Ya, sekarang kan banyak apps dan Iya, udah canggih. saya mulai mengembangkan berbagai aplikasi, ya, game, ya, saya sedang mengembangkan game untuk mendeteksi potensi orang berbuat korup. Menarik. Sehari-hari, ya, itu nanti saya kembangkan lagi sehingga bisa digunakan oleh perusahaan. Ya, jangan salah, di perusahaan juga ada korupsi, ya, oleh lembaga pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pencegahan korupsi itu sendiri. Jadi tujuannya itu adalah menggunakan apa yang telah Profesor akumulasi ya selama ini dan membuat perubahan yang lebih baik lagi ya. Betul. Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau hanya untuk diri kita sendiri? Kita harus mengembangkan spirit pelayanan. Oke. Oh, kita jadi tahu lebih banyak ya. Iya, banyak Nah, banget. kita tahu tentang background masa kecilnya, terus kita udah kepoin tentang sekolahnya kayak Masa kecil nih gimana? Terus pelajaran suka kesukaannya. Terus ternyata baru tahu kalau suka psikologi nggak dari dulu, baru SMA itu. bisa berubah. Nanti aku suka matematika. Siapa tahu lah. Dia tahu. Oke, jadi pasti banyak yang masih penasaran nih tentang Profesor. Jadi nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih banyak tentang kehidupan profesional Profesor. Kehidupan pekerjaannya profesor. Iya, dan juga relasi Profesor dengan orang-orang sekitarnya tuh kayak gimana. Tapi untuk segmen kali ini, saya Alessia Saya Kiza. dan kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Sir.